Halo, dengan Miko Jatmiko Channel. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari ini di hari yang ke-10 sejak dilaksanakan social distancing. Kalau hari kemarin kita membahas mengenai sedikit makanan, hari ini di kos saya tetap aja standby dan tidak kemana-mana. Dan kita akan bahas mengenai mengapa saya memilih jurusan akuntansi. Apa yang saya sampaikan kali ini akan memprovokasi Anda mungkin ya, terutama yang masih galau agar memilih jurusan akuntansi. Dan mungkin juga untuk orang tua yang mempunyai pertimbangan ingin menyekolahkan anaknya di jurusan akuntansi. Sebelumnya saya ucapkan dulu buat selamat kepada adik-adik sekalian yang tidak melaksanakan UNAS karena ujian nasional ini juga bikin kita tegang ya. Alasan yang pertama adalah jurusan akuntansi itu paling mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Itu alasan saya, jujur. Karena zaman dulu itu susah banget kalau kita ingin menjadi pengusaha ya. Karena kita ketahui bersama bahwa semua perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, maupun skala kecil maupun skala yang besar juga sangat memerlukan orang-orang yang ahli di bidang keuangan. Demikian juga sebuah organisasi yang tidak berorientasi pada bisnis atau mencari keuntungan, seperti yayasan maupun pemerintahan, juga sangat memerlukan yang namanya tenaga akuntansi. Sekali lagi, kalau zaman saya dulu pertimbangannya adalah lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan, bukan masalah mencintai akuntansinya. Ini jangan ditiru ya. Ya, selain untuk mengurus atau menyusun laporan keuangan, orang-orang yang ahli di bidang akuntansi bisa membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian juga membantu dalam pengurusan pajak. Kemudian alasan yang kedua adalah kalau seandainya saya mempunyai kesempatan, saya akan berprofesi sebagai akuntan. Waktu itu sangat menarik banget kalau saudara-saudara kerja sebagai auditor yang bekerja di akuntan publik. Dan sekarang bisa juga menjadi akuntan pendidik. Ya, akuntan pendidik adalah profesi yang mengajari akuntansi seperti dosen atau juga guru. Kalau zaman saya dulu memang tenaga akuntan seperti auditor, kemudian juga tenaga-tenaga pendidik guru akuntansi itu memang sangat diperlukan. Bahkan sekarang juga ya, di negara kita itu sangat kekurangan yang namanya tenaga atau profesi akuntan dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Jadi berkaitan dengan profesi akuntan, baik akuntan pendidik maupun auditor, akan kita bahas sendiri nanti di tema tersendiri antara kebutuhan akuntan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Selain itu, kalau saudara-saudara atau adik-adik sekalian belajar mengenai akuntansi atau memilih jurusan akuntansi, bisa menjadi konsultan keuangan ya, akan membantu. Alasan saya yang ketiga, kenapa saya memilih jurusan akuntansi adalah kalau seandainya saya tidak bisa kerja di perusahaan, kemudian tidak bisa menjadi akuntan atau menjadi auditor, saya bisa punya usaha sendiri dengan membuka kursus akuntansi, yaitu kursus yang membuat bagaimana membuat laporan keuangan. Karena itu kenapa akuntansi menjadi pilihan yang menarik dalam kursus? Karena banyak sekali ya anak-anak sekolahan atau anak-anak kuliahan yang di jurusan akuntansi mencari kursus akuntansi. Kemudian saat ini kalau kita lihat banyak sekali entrepreneur baru atau mereka pengusaha-pengusaha baru yang perlu dibantu oleh orang-orang yang paham akan akuntansi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan informasi keuangan. Apakah dia nantinya usahanya akan dikembangkan atau untuk evaluasi bisnisnya. Alasan yang keempat yang bisa menjadikan pertimbangan buat adik-adik sekalian adalah
Akuntansi ternyata bergerak dinamis ya, mengikuti perkembangan bisnis dan maupun juga perkembangan-perkembangan di dunia non bisnis seperti yang tadi saya terangkan di akuntansi pemerintahan, di yayasan, apalagi di usaha bisnis. Misalnya ada pengukuran historical cost, kemudian juga sekarang ada pengukuran dengan sistem fair value dan seterusnya. Dinamikanya sangat luar biasa. Jadi kalau kita berbicara akuntansi sebenarnya bukan hanya menyusun laporan keuangan. Bahkan saat ini ada yang namanya akuntansi forensik. Menarik bukan? Nanti kita akan bahas di lain waktu bagaimana akuntansi berkembang. Alasan lainnya yang menjadi pertimbangan kenapa memilih jurusan akuntansi adalah jurusan ini minim saingan sih kalau saya bilang, karena banyak orang yang tidak suka. Jadi ada yang bilang susah lah, Kemudian alasan yang keenam kenapa adik-adik sekalian memilih jurusan akuntansi. Ya, di kemudian hari akuntansi ini akan bermanfaat kalau seandainya adik-adik sekalian mempunyai bisnis sendiri. Jadi kalau seandainya mempunyai bisnis atau usaha sendiri, adik-adik tidak akan rugi kalau belajar mengenai akuntansi, karena bisa atau membantu memanage usahanya gitu. Kemudian yang paling akhir, yang keenam adalah kenapa sih kita mesti susah-susah payah belajar mengenai akuntansi. Padahal misalnya nanti toh kalau untuk yang cewek gitu ya, aku bakalan menikah. Ya sebenarnya kalau kita belajar akuntansi atau memilih jurusan akuntansi akan bermanfaat mendukung pasangan buat para wanita nih. Kalau seandainya memiliki keterampilan mengelola keuangan, maka akan mendukung bisnis pasangannya. Bener nggak sih? Bahkan kalau misalnya terampil sekali, maka akan membantu mengelola bagaimana keuangan di dalam rumah tangga. Jadi beberapa orang bahkan memilih pilihlah mantu jurusan akuntansi. Jadi itulah beberapa alasan mungkin yang bisa dijadikan pertimbangan untuk adik-adik sekalian yang memilih jurusan akuntansi. Baik teman-teman sekalian, mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya di dalam memilih jurusan yang akan Anda pilih untuk meneruskan studi. Dan itu tadi dari pengalaman saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita harus bisa berjuang meskipun hari ini adalah hari ke-10, masih ada 4 hari lagi untuk social distancing. Mudah-mudahan nggak diperpanjang ya. Kita harus tetap semangat, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dan sekali lagi, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Baik teman-teman, kita akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa, tolong didukung channel ini kalau seandainya bermanfaat. Di like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi insya Allah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.